Halo, kembali lagi bersama kita di Cangkir Memo. Cangkurkan boleh santai, tapi ngobrolnya harus tetap berisi. Dengan saya Bayu. Dan saya seperti biasa. Beng. Gimana? Mantap. Tidak oleh-oleh. Kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga teman-teman yang saat ini lagi apa ya, memantau kita. Mantap ya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan juga sehat walafiat. Jadi yang paling penting ada informasi, ada apapun bisa dilayankan ke kita. Iya. Iya. Kalau teman-teman punya informasi atau sesuatu hal yang meresahkan terkait lingkungan atau fasilitas umum, bisa juga kita kirimkan infonya ke Koran Memo melalui media sosial, email atau ya media sosial kita. Dan perlu dicatat ya bahwa kita tidak membicarakan masalah lokal saja, tapi bisa regional, bisa juga nasional. Yang pada intinya adalah sebuah apa yang kita bicarakan itu berdampak pada masyarakat, terutama di lokal. Kebijakan nasional bisa berdampak di lokal, mungkin kita bisa bicarakan juga itu. Dan paling penting juga Anda harus ikuti medsos-medsos di Koran Group. Nah, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di mana lagi ya, di YouTube. Nah, mungkin itu juga bagian daripada kita memberikan informasi kepada teman-teman yang satu memantau Koran Group. Iya. Cangkir Memo ini kan ruang dengar redaksi Koran Memo yang kita bahas isu, masalah-masalah yang sedang hangat dan menggelitik kita. Nah, kali ini kita bahas yang terasa tapi mungkin kita rada nggak kerasa juga. Ya, tapi merasakan. Jadi kalau misalnya kita melihat dan memperhatikan beberapa waktu ke belakang, beberapa bulan, mungkin 1 tahun inilah, dari awal tahun, ada kebijakan-kebijakan yang setelah itu menyulut reaksi masyarakat yang keras dan viral. Itu biasanya kebijakannya itu akan langsung berubah. Nah, jadi seperti seakan-akan viral ini menentukan kebijakan. Nah, ini unik kan, Pak Ya, Beng? ya, ya. Fenomena yang unik. Nah, jadi kadang-kadang juga menjadi pertanyaan pada masyarakat juga. Kenapa? Mereka berdampak pada dirinya, artinya sebagai masyarakat. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan satu reaksi atau respon daripada kebijakan itu sendiri. Nah, ini yang mungkin akan kita lebih apa ya bicarakan. Oke, mungkin kita ulik dari contoh-contohnya dulu. Hmm. Seperti yang pertama itu waktu kasus LPG atau kita sebutnya gas melon yang saat itu hanya bisa sempat keluar aturan hanya boleh dibeli di pangkalan resmi. Nah, itu langsung menyebabkan antrian panjang karena masyarakat menilai sulit untuk membelinya, antrian panjang dan lain sebagainya yang akhirnya malah membuat keresahan di masyarakat. Lalu kemudian sempat ada PPN naik 12%. Namun setelah viral dan lain sebagainya akhirnya dirubah menjadi hanya untuk barang mewah. Sementara yang LPG tadi akhirnya juga dibatalkan aturannya. Di toko-toko yang dekat dengan masyarakat juga akhirnya udah boleh beli LPG lagi gitu, Pak. Ya, 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 ya. Yang paling penting di sini adalah menyikapi hal itu. Apakah itu respon responsif atau reaksi. Nah, teman-teman juga harus paham dulu apa sih dua-duanya. Jadi ini dua sikap yang berbeda dalam memberikan tanggapan. Ya. Secara umum sikapnya reaktif itu cenderung lebih negatif ya, sedangkan untuk responsif merupakan sikap yang positif. Nah, kebijakan-kebijakan daripada pemerintah daerah atau ke regional itu bagaimana menyikapi hal yang kebijakan itu berdampak pada masyarakat. Kalau dampaknya berubah negatif secara otomatis berarti itu tindakan yang reaktif. Nah, tapi kalau itu memberikan satu edukasi atau bagaimana membuat masyarakat itu lebih apa ya, lebih mematuhi, lebih ikut-ikut NDRB ini dan sebagainya, artinya respon cukup positif apa dari kebijakan masyarakat. Nah, ini. Nah, makna itu pada sebenarnya memacu pada perilaku pada setiap individu. Nah, ini yang dimana situasi tersebut cenderung tidak terkontrol, terus emosi, terus tidak bijaksana. Karena apa? Dia menerima hal sesuatu itu bertentangan pada dirinya sendiri yang mengakibatkan membuat sebuah reaktif.
Nah, sekarang kalau kita mengatakan tersebut di proses di dalam kebijakan sebuah entah itu peraturan presiden, entah peraturan menteri, entah peraturan gubernur, entah peraturan daripada wali kota, bupati. Nah, ini kadang-kadang juga bisa menimbulkan reaktif, juga bisa menimbulkan responsif yang bagus. Nah, tergantung bagaimana menyikapi daripada pelaksanaan daripada fungsi itu sendiri. Iya. Emang di era digitalisasi saat ini memang viral itu sangat mudah. Ya. Dan seperti kita lihat yang kemarin juga terkait Raja Ampat Hmm. yang viral terus disuarakan oleh pemerhati lingkungan yang ternyata di sana ada sejumlah apa penambangan yang dianggap itu menyalahi aturan lingkungan karena itu di Raja Ampat harusnya sebuah tempat untuk konservasi gitu kan. Dan setelah viral ternyata dibatalkan IUP-nya dibatalkan izinnya. Walaupun di press release-nya Kementerian ESDM menyebut kalau pembatalan IUP ada 4 IUP itu adalah hasil evaluasi bukan karena viral atau pengaruh dari seseorang. Ya, tapi masyarakat yang menilai lah. Kalau kita ngomong masalah yang negatif tentang masalah belum Aceh, ya Aceh juga ada gejolak juga. Trenggalek itu juga, Trenggalek juga. Jadi ada bersama dengan sistem yang untuk masalah pulau dan sebagainya. Kalau di Trenggalek ada berapa daerah? Kalau nggak salah lebih dari 10 ada apa ya? Itu yang kemarin dari penyala itu menyampaikan di masyarakat. Kemudian seperti kita masalah sekarang Raja Ampat. Raja Ampat itu juga kalau sebenarnya Raja Ampat ini kalau kita melihat daripada sejarahnya gitu ya. Jadi pada tahun 2006 ini satu Pak SBY itu mengikuti sidang yang ke-8 yaitu di CBD yaitu Convention on Biological Diversity di Brasil, di mana intinya bahwa Indonesia itu menjaga ekosistem dan lingkungan hidup tentang masalah di salah satunya di Raja Ampat. Namun sekarang terjadilah paradok itu kan kebalikan daripada keputusan yang pertama. Seolah ternyata melindungi, ternyata setelah ini berbalik, akhirnya orang mengatakan paradok. Nah, di sinilah menjadi timbul masalah. Nah, ini seperti katakan tadi ada saat ini Barreskrim juga sedang menyidik ya daripada 5 ternyata 4 daripada sebuah PT yang bermasalah dan salah satu yang tidak adalah PT nikel ya masalah AG nikel yang tidak. Nah, sementara dari yang viral itu kan ada 4 pulau yang 4 atau 5 ya pulau yang ada Pulau Gak, ada Pulau Kawe, ada Pulau Batang Pele, Pulau Marianfun dan Pulau Manurun, Munaran ya betul. Jadi tempat ini itu ternyata dieksplorasi terhadap masalah pertambangan yang dikelola oleh 5 perusahaan. Nah, dari 5 perusahaan ini ternyata 4 menyalahi aturan. Nah, yang satu tidak seperti yang katakan tadi. Jadi dan ini menjadikan respon terhadap masyarakat di sana merasa ekosistemnya terganggu. Artinya apa? Ekosistem itu juga bisa dia masalah perikanannya, masalah lingkungan hidupnya, masalah dan sebagainya itu juga akan terganggu daripada proses itu. Kembalinya akan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Nah, ini yang terganggu. Nah, ini lagi diprotes sama warga Raja Ampat itu. Ya, memang kalau untuk yang Raja Ampat kan baru-baru ini dan sangat viral. Ya. Viral di mana-mana lah dan Betul. itu akhirnya merembet kemana-mana. Kemudian yang terbaru lagi juga lagi viral baru hangat ini terkait odol sopir truk yang demo. Wow, masif sekali demonya. Ya, Di Surabaya, di Ponorogo, di beberapa kota di Jawa Timur juga, Blitar, Trenggalek. Kemarin itu mereka demo karena adanya revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan. Nah, itu salah satu yang paling krusial ada revisinya tentang odol ya, tentang over dimension dan overload. Nah, sehingga para sopir ini dan memang seharusnya memang tidak boleh ya karena itu berpotensi membahayakan pengguna jalan yang lain. Tapi yang yang menjadi kesulitan atau sudut pandang sopir itu adalah pendapatan tambahan mereka di mana pendapatan mereka juga tidak banyak gitu. Sementara ada keselamatan pengguna jalan yang lain yang harus dipikirkan dan di aturan yang baru revisi itu adalah adanya pidana. Ya. Pidana 1 tahun atau denda 24 juta. Bahkan kalau sanksi diatur dalam pasal 307 dendanya
salah satu kandidat itu 12 sampai 500 juta. Oh. Itu sebenarnya ya. Artinya jadi ini kan polemik kenapa? Ya memang harus sekarang gini ya, intinya gini. Jadi kebijakan pemerintah itu pun juga harus melihat situasi kondisi yang ada di masyarakat. Ya. Kalau dari Komisi 5 DPR RI itu menyatakan bahwa kerugian akibat odol itu hampir mengganggu 40 triliun. Bayang, 40 triliun banyak. Jadi akibat mereka itu dampak-dampak di jalanan itu perbaikan, terus pembenahan, terus penambahan dan sebagainya itu menghabiskan dana hampir 40 triliun. Ini juga artinya apa? Kepentingan dari masyarakat, kepentingan pemerintah, kepentingan itu juga harus seimbang. Nah, kadang-kadang ini terjadinya protes dan sebagainya. Siapa yang salah kok saya bertanya? Siapa salah? Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Artinya apa? Ada terjadinya informasi yang harus disampaikan jauh-jauh hari. Kalau nggak salah pada bulan Juli ini kan langsung penertiban untuk pelaksanaan itu. Agustus penindakan. Nah, itu kan terlalu lebat ini bulan Juni. Nah, ini juga menurut saya akibatnya apa? Mereka juga belum siap, sudah ada peraturan baru yang harus dilaksanakan. Nah, kadang ini salah satunya ada yang Bayu katakan tadi, akibatnya apa? Para sopir, pemilik truk, terutama kan penerimaannya berkurang karena apa? Memang pendapatan tidak sebanyak yang diberikan orang, gitu. Mungkin itu. Tetapi dampaknya jika mereka kelebihan adalah muatan itu juga akan mengganggu yang lain. Itu mengganggu dari siapa? Mungkin antara masalah lalu lintasnya, keselamatan yang lain, kendaraan yang lain, bila terjadi sesuatu, ini juga akan mengganggu. Nah, ini menurut saya juga harus duduk bersama. Mungkin dari odol yang ada apa namanya, mereka ada perwakilan, kenapa tidak bisa berkomunikasi dan berkoordinasi. Iya, itu terkait odol itu hasil liputan kita yang menarik lah dari tanggapan sopir truk. Dia mengatakan kalau sebenarnya dia cuma mencari tambahan sekitar 200.000 dari kelebihan kapasitas itu ya. Sebagai tambahan kesejahteraan mereka, sementara karena kesejahteraan mereka itu juga ibaratnya kurang gitu. Karena mereka juga pekerja yang kebanyakan lepas. Ya. Nah, kemudian mereka juga sebenarnya senang kalau misalnya tidak membawa muatan melebihi kapasitas truknya. Ya cuman itu tadi, ini masalah kesejahteraan saja. Yang itu mungkin yang patut dipikirkan oleh pemerintah. Artinya kan begini yuk, yang dengar teman-teman. Artinya begini, itu kan banyak mulai dari odol, mulai daripada kenaikan tarif BPN itu, kemudian masalah yang lain, bla 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 lain-lain. Nah di sini kan pada intinya ada sebuah kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk masyarakat apapun. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana kebijakan itu nyampe di masyarakat. Gitu. Viral baru melakukan gerakan. Nah, karena banyak istilahnya, gak divirali, gak ada tindakan. Nah, ini brand image yang di masyarakat bisa dikatakan negatif, bisa dikatakan juga positif. Negatifnya adalah berarti menimbulkan permasalahan terhadap pandangan pada pemerintah ada jelek. Positifnya adalah setiap ada viral itu ada tindakan. Itu positifnya. Tetapi itu juga nggak baik juga. Artinya apa? Berarti ada tindakan bila terjadi reaksi. Nah, kan negatif ini kan? Kecuali kan respon berarti kan masyarakat sebelum berbicara, pemerintah sudah mengakomodir daripada keperluan atau daripada yang saat ini gejolak di masyarakat. Pemerintah sudah mengetahui itu, mereka melakukan kebijakan. Ini yang perlu dibicarakan juga. Nah kadang-kadang kan begini, yang dikenal yang reaktif itu kan faktornya apa? Yaitu adanya kelemahan daripada sistem pengawasan dan penegakan dari penyelenggara negara maupun hukum yang ada di Indonesia. Ini masih membutuhkan perbaikan, ini terutama pada akuntabilitas dan integritas para pejabat. Nah di sini karena perwakilan dari masyarakat itu ada di Dewan, ya, penentu kebijakan ada di pemerintah, mengeluarkan kebijakan dilarikan ke Dewan mewakili masyarakat.
Tapi kenapa kadang-kadang kebijakan itu bertolak belakang dari keinginan masyarakat? Ini yang perlu perlu ada tali putus informasi. Nah, ini makanya apa? Saya katakan dari integritas seorang pejabat. Pejabat itu ada dua, ada pejabat sebagai duduk di anggota dewan, satunya sebagai penentu kebijakan atau yang kita menjadi ASN juga. Ini yang harus ada sinkronisasi dalam menentukan kebijakan. Ini yang kita harapkan apa? Kebijakan itu memang untuk masyarakat karena disahkan oleh dewan karena mewakili masyarakat. Tapi kalau kadang-kadang, mohon maaf ini artinya apa? Berarti kekurangan apa? Sumber informasi di dalam mengakomodir kebijakan itu. Jadi sebelum contoh ini contoh masalah mungkin ya kita ngomong dulu. Apakah sudah memanggil dengan pendapat dengan para minimal perwakilan daripada yang punya truk atau mungkin apa asosiasi mereka sudah belum? Nah, itu yang paling penting karena kalau tidak ada komunikasi di sini kebijakan itu timpang akhirnya menjadi reaktif, bukan respon lagi reaktif. Padahal sebuah kebijakan tujuannya kan ada respons positif terhadap masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah. Itu yang kita harapkan di situ. Gitu. Iya. Terkait itu tadi, Pak. Saya sempat baca press release dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Itu yang sempat mungkin apa ya kita bilang rapat dengar pendapat dengan DPR RI Komisi 5 ya, Komisi 5. Itu dia memang juga dalam saat pembentukan revisi UU itu dia menyampaikan dalam press release-nya juga dikatakan mereka menyampaikan kalau terkait hal ini itu tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang ya seperti sudut pandang itu. Jadi tidak bisa menggunakan penyelesaian yang sederhana. Memang sedikit rumit permasalahannya. Karena di situ juga mengatur ojol ya, ojek online ya untuk di revisi UU itu. Dimana ojol ini sebenarnya juga berdampak positif terhadap ekonomi. Dia juga menyumbang pertumbuhan ekonomi lah, karena banyak masyarakat kita ternyata berprofesi ojol sekarang. Nah, tapi sebelum dari itu, yang menarik adalah dengan viralnya sopir truk yang demo ini. Nah, saya itu menunggu respon dari pemerintah ini gimana ini? Apakah kayak yang sebelumnya langsung mengeluarkan kebijakan yang ini, yang pro masyarakat ibaratnya dalam hal ini, mungkin satu kalangan malahan. Kalau melihat dari yang disampaikan beliau tadi, kalau kita melihat dari informasi dari di media-media, bulan Juli sudah pemberlakuan percobaan, Agustus penindakan, bila salah. Artinya itu kan sudah cukup dekat ini bulan Juni, sudah bulan Juli. Kenapa akhirnya ada reaksi daripada masyarakat terutama para sopir atau pengusaha daripada sebuah truk ya. Itu akhirnya reaksi itu karena apa? Mungkin mereka berangkat belum cukup lah waktu untuk percobaannya sudah diberlakukan. Nah, pemberlakuan ini kan ada peraturan, kemudian pemberlakuan di dalam penindakan. Pemberlakuan untuk percobaan baru penindakan. Kan itu. Nah, jarak antara informasi dengan perubahan undang-undang itu dengan ini tinggal dekat atau tidak tadi. Karena ternyata sudah masuk di Juli sudah pemberlakuan untuk percobaan. Nah, artinya apa? Para sopir, para pengusaha atau para penyewa truk itu pun mereka juga akan berpikir sekarang waktu mepet ini mereka harus bagaimana. Dengannya kan cukup mungkin bagi yang lain yang sudah nggak ada masalah, tapi bagi mereka yang artinya dendanya cukup memberatkan. Karena seperti yang tadi, mereka sopir aja hanya mendapatkan sekitar 200.000 ya? Tambahan 200.000. Nah, bagaimana pemiliknya? Yeah. Dia berhitung satu bensinnya atau solarnya, berhitung tenaga supirnya, kernetnya, tenaga angkutnya, dan sebagainya kan perlu diperlukan. Kadang-kadang tonasenya akhirnya akan bertambah, tetapi itu penyalahnya juga. Iya. Nah itu. Sebenarnya kelebihan kapasitas ini kan bukan hal yang baru dan sudah ada aturannya juga. Dan dengan memberikan pidana yang dari revisi itu memberikan pidana 1 tahun dan denda itu kan meningkatkan
hukuman Ya. dari kelebihan kapasitas ini. Nah, ini sebenarnya apakah suatu kurang efektifnya penindakan dengan aturan yang lama atau seperti apa? Sehingga karena yang aturan lama belum jera, para sopir truk nggak jera atau gimana? Kembali lagi, menurut saya begini, jadi menghindari daripada sebuah fenomena pemerintah itu reaktif adalah meningkatkan kualitas daripada sebuah pengawasan dan penegakan hukum. Kita bermain di situ dulu. Nah, kalau pengawasannya kuat, dalam arti dia sebelum melakukan dia pengawasan di lapangan bagaimana, tidak dipungkiri, mohon maaf, tidak dipungkiri. Anda boleh dicek di mana. Mereka kadang-kadang para sopir juga mengeluh kesah. Misalnya ditem, kalau ditem ya, ditem itu pembayar di jalan dan sebagainya. Itu kenapa? Tadi kualitas pengawasan tidak jelas, penegakan hukum tidak jelas. Kadang-kadang apa? Pembelajaran sudah dilakukan, tapi kok masih tetap berjalan di jalan raya itu muatan tonase yang melebihi daripada keberadaan sebuah truk itu sendiri. Kenapa? Itu tadi tidak adanya kualitas pengawasan, kedua tidak adanya penegakan hukum yang kuat. Sementara apa? Yang mengawasi sendiri tidak melakukan daripada fungsinya sebagai pengawas. Tapi dia bermain di situ, mudah-mudahan nanti dengan proses ini tidak akan adanya itu pungli kayak dan sebagainya. Inilah lingkaran setan yang tidak bisa dipungkiri yang terjadi di lapangan. Akibatnya apa? Antara keputusan itu sampai terjadi permasalahan itu sudah bagi mereka sudah membiasakan diri begitu, akhirnya terbiasa. Bagi yang di lapangan ini, coba dan sebagainya. Dengan aturan baru mereka mesti reaktif. Karena apa? Terjadi perubahan. Nah, itu loh. Kenapa? Kembali lagi kalau turun-turun kembali lagi permasalahan yang mau kita jadi. Harus ada penegasan hukum menurut saya. Siapa? Dua-duanya. Yang memperlakukan daripada fungsi tugasnya, yang kedua adalah orang yang menerima daripada peraturan itu. Dapat siapa? Ya, berarti supir, bedol, kemudian pengusahanya, kemudian yang lain. Itu. Kalau itu diperlukan yang sama, terjadi. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu ya solusi daripada kita menyimpan atau berdiskusi di sini. Karena apa? Itu dia akan terus berjalan. Karena apa? Kembali lagi, kalau kita mau reaksi dan respon, bermuara di situ. Nah, kebijakannya harus apa? Dengan pemerintah ya harus mendengarkan pendapat mereka. Sudah belum? Kalau belum, ya mungkin terjadi kayak begini. Karena apa? Pemerintah sendiri kan mereka terbatas di dalam memberikan peraturan-peraturan itu. Pasti kan harus orang yang ada di lapangan yang tahu, diambil pendapatnya, dirangkum, itulah menjadi satu bagian untuk mereka lakukan. Iya, betul sekali Pak Ben. Tapi dalam hal merumuskan kebijakan, sebenarnya pemerintah ini bagaimana ya? Apakah sudah pada jalurnya, sudah benar, atau bagaimana? Agar ya kalau bisa tuh kalau misalnya merumuskan kebijakan tuh ya memang sebagaimana mestinya gitu, dasarnya yang kuat dan mungkin secara ilmiahnya benar, sehingga harapan saya juga ketika sudah diberlakukan suatu kebijakan itu tidak hanya kalah oleh viralitas dan tapi terlepas dari itu tujuannya juga harus benar. Jadi menurut saya yang paling penting kembali lagi tadi, jadi gini, sumber daripada semua itu kan bermula dari sebuah kebijakan. Kebijakan itu dibentuk, ini sistem tadi yang dikatakan, kebijakan itu dibentuk oleh apa? Oleh pemerintah, daerah, provinsi, sampai pusat. Nah, tetapi kebijakan ini diambil, ada apa? Ada pengambilan dari berbagai sumber-sumber untuk menjadi bahan menentukan kebijakan itu, aturan-aturannya. Loh, apa kendalanya? Apa yang harus dilakukan? Dari mana? Terus apa yang dilakukan, ya, itu kan muncul di situ semuanya. Nah, bila itu terjadi sudah mengakomodir daripada itu, nanti kan akan disahkan, ya, disahkan melalui dengan kerjasama antar komunikasi koordinasi dengan pemangku di dewan. Nah, di dewan inilah dia sumbernya. Dari mana dia mendengar pendapat dari berbagai kalangan. Sumbernya itu jangan terburu-buru sifatnya kan tadi nanti final bentuk lagi bisa apa lagi. Tapi ya mungkin juga karena faktor waktu, faktor masa kerja dan sebagainya mungkin akan mempercepat proses itu ya.
Tapi kita tidak mengindahkan bahwa dari berbagai masukan-masukan itulah yang menjadi poin utama agar apa? Kembali lagi Pak, agar sebuah peraturan, sebuah kebijakan yang sudah disahkan itu benar-benar menjadi sesuatu yang sifatnya positif, ada reaksi-reaksi positif. Nah, ini beda apa? Proaktif terhadap masyarakatnya, ada proaktif. Itu yang kita inginkan. Mungkin sebelum kita tutup ini ya. Yeah. Yang terakhir ini, jadi untuk mengubah paradigma dari pemerintah reaktif menjadi pemerintah proaktif, ini diperlukan satu komitmen. Komitmen siapa? Komitmen antara pemerintah, kemudian komitmen terhadap juga yang mendapatkan kebijakan itu, kemudian pengawasannya, itu ada komitmen. Nah, kok nggak komitmen sama juga bohong kan, gitu. Kemudian kesadaran dari pemerintah, kesadaran pengawasan contohnya. Ya mengawasi, benar-benar mengawasi, kesadaran itu hal yang mutlak tidak bisa dipungkiri. Nggak usah jauh-jauh baca masalah tentang PKL contohnya. Banyak protes dan sebagainya. Karena apa? Pengawasannya kurang, dianggap sudah menjadi sesuatu hal biasa, dan PKL-nya menjadi hal biasa, mungkin juga odol sudah dianggap biasa, akhirnya dianggap bukan pelanggaran, padahal itu melanggar. Itu salah satu komitmen dan kesadaran dari pemerintah atau lembaga masyarakat atau juga lembaga-lembaga seperti contoh seperti tata kelolanya bagaimana, harus aspirasi masyarakat juga harus diakomodir. Tujuannya kembali ini menciptakan kondisi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tentunya inklusif di Indonesia. Itu sebenarnya yang mau kita bicarakan, yang kita soroti di situ. Kita harapkan juga partisipasi masyarakat tadi perlu. Kita media perlu karena sebagai kontrol sosial. Salah kita sebut dengan salah, benar kita sebut benar. Jangan sampai pada proses kita media di era digital sekarang ini, pandangan terhadap media juga lain gitu loh. Karena tuntutan digitalisasi, kalau kita digitalisasi dan sebagainya harus jelas dan sebagainya. Menentukan apa? Sebuah penentu kebijakan itu disampaikan masyarakat, itu harus jelas. Kalau kayak gitu dampaknya juga kembali lagi tadi viral lagi, kembali lagi. Jadi semua itu ada konsep dan step by stepnya sudah ada. Gitu. Ya, jadi mungkin ini ya pembahasan kita yang panjang kali ini di episode kita hari ini. Kita soroti viralnya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Ya, mungkin cukup sekian, Pak Ben. Yang paling penting jadi gini, masyarakat agar paham juga bahwa pemerintah memberikan pembelakuan kebijakan, peraturan dan sebagainya. Mungkin tujuannya lebih baik. Tapi ada miskomunikasinya pada proses di mana penggalian daripada bentuk kebijakan itu yang perlu kita soroti. Itu tadi karena jadi bahwa komitmen dan kesadaran kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, sebagai masyarakat itu aja kita hormati. Itu ketentuan ya harus kita hormati. Tetapi juga kalau daripada pemerintah Israel juga harus bisa memperbaiki juga. Ada sama-sama mempengaruhi yang akhirnya positif terhadap kebijakan itu sendiri. Yang goalnya adalah bukan reaktif, ada respon positif. Betul. Ya, kita selalu berharap kebijakan pemerintah ke depan ini memang tujuannya benar-benar membawa ke arah positif. Betul. Ya, jadi mungkin sekian dulu pembicaraan kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode kita yang selanjutnya. Jangan lupa follow akun media sosial Koran Memo, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube tentunya. Subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan ketika kita update ya teman-teman. Ya, sampai jumpa.